Halo semuanya, nama saya Haidar Raffi Anis dari program studi D3 Teknik Elektronika kelas 2B, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah PLC saya sebagai syarat untuk tugas besar PLC di semester 3 ini. Di sini saya membuat suatu sistem yang dimana sistem ini tujuan utamanya adalah melakukan produksi kepada barang yaitu bot yaitu air sorry yaitu produk kopi. Nah, baik. Di sini saya menggunakan 25 I/O yang dimana I/O tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu ada dari inputnya ada 9 input dan juga ada 16 output. I/O ini tidak semua saya gunakan pada sistem, ada beberapa yang tidak saya gunakan dikarenakan hanya untuk testing atau percobaan saja, percobaan sistem. I/O tersebut terdiri dari tombol-tombol, yaitu ada stop, emergency stop, lalu ada reset reject, dan juga OK, tombol OK, QC OK, dan juga SE3. Lalu output-outputnya sesuai dengan semua yang ada di sistem ini. Mulai dari silo biji kopi, penggilingan biji, brewing, pengaduk, susu, air dingin, air panas, lalu ada silo untuk ngasih botol, tutup botol, QC, ada untuk packing juga. Nah, saya di sini sistem ini menggunakan 16 timer, yang dimana timer tersebut terdiri dari address T0 hingga T10, lalu loncat ke T1213, dan loncat lagi ke T20, 21, 22. Timer tersebut memiliki value masing-masing. Ada yang value-nya itu tetap, yaitu 20, 30 atau 2 detik, 3 detik, 5 detik, dan juga ada yang value-nya itu berdasarkan input dari pengguna. Jadi input resep dari pengguna itu akan memengaruhi value dari timer tersebut. Timer tersebut terdiri dari timer kopi, giling, brewing, dan susu, dan yang lain-lain. Atau bisa dibilang semua yang ada dalam sistem ini itu masuk ke dalam timer, terdapat timernya yang digunakan untuk mengendalikan sistem. Nah, di sini saya menggunakan 3 counter, yang dimana counter di sini memiliki fungsinya masing-masing, dan fungsinya itu semua ditampilkan pada HMI yang saya buat. Fungsi yang pertama itu counter barang, dia itu berfungsi untuk menghitung seberapa banyak botol yang sudah saya berikan ke dalam conveyor. Lalu yang kedua ada counter packing. Jadi setiap 5 botol dia akan melakukan packing ke dalam kardus. Nah, lalu ada counter target. Counter target di sini difungsikan supaya kita mengetahui apakah botol atau minuman yang kita produksi itu sudah mencapai targetnya atau masih belum mencapai targetnya. Lalu di setelahnya counter, saya punya menggunakan beberapa memori, dua jenis memori, yaitu yang pertama direct memory dan juga work memory. Work memory ini saya fungsikan sebagai pengganti dari output pin. Jadi saya tidak terlalu makan pin banyak gitu. Karena work memory ini saya fungsikan cuma sebagai yang pertama ada pengamanan, lalu yang kedua ada latching atau penguncian, dan juga sistem-sistem lainnya yang saya perlukan, namun tidak saya perlukan sebagai output gitu. Jadi dia cuma sebagai pembantu dari sistem saya gitu. Ada sekitar 20 work memory yang saya gunakan, mulai dari address 0.1 sampai 2, lalu work W1 W1.0 sampai 1.8, dan juga W9. W9 itu saya gunakan sebagai anti cheating atau juga sistem pengamanan dari sistem saya, sehingga sistem saya ini tidak akan terlocking atau mengalami kejadian yang aneh-aneh dengan sendirinya.
Lalu ada direct memory. Direct memory ini saya gunakan supaya saya dapat mengatur timer-timer dari sistem yang saya gunakan gitu. Jadi di sini timer susu itu digunakan pakai address-nya itu D1. Nah, kalau dilihat di sini timer susu itu value-nya itu berdasarkan D1. Jadi kalau D1 saya ubah menjadi 50, dia bakal timernya menghitung 5 detik. Kalau saya ubah 30, dia bakal berubah ke 3 detik gitu. Jadi timer di sini akan menyesuaikan dengan nilai di dalam direct memory tersebut. Nah, selanjutnya ada eh, da- direct memory atau memori yang saya gunakan itu untuk menginputkan resep atau menginputkan jenis resep yang diinginkan dari user gitu, dari pengguna. Contoh di sini ada 5 resep yang saya sajikan di sini. Ada yang pertama espresso, cappuccino, latte, latte americano, ice americano. Nah, kelima resep ini akan diinputkan oleh user dan akan disimpan oleh suatu memori yang namanya itu D0, address-nya itu D0. Selanjutnya ada timer air untuk mengatur seberapa banyak air, es, gula, dan juga banyak produk yang akan diproduksi dalam sistem ini gitu. Lalu saya juga menggunakan memori untuk menghitung seberapa banyak sih produk yang sudah lolos QC dan juga produk yang reject dari QC. Jadi produknya kurang baik gitu. Lalu direct memory saya juga gunakan untuk indikator yang digunakan untuk supaya tampilan HMI saya menjadi lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya ada timing diagram. Timing diagram ini saya gambarkan sebagai bagaimana workflow atau flow dari sistem saya ini. Jadi sistem saya ini menggunakan pengerjaan paralel gitu. Jadi dia itu tidak bekerja hanya secara seri atau satu produk itu dikerjakan sampai selesai, baru produk selanjutnya itu dikerjakan, baru selanjutnya gitu. Nah, dia bisa melakukan paralel paralel production atau dia bisa memproduksi suatu barang secara paralel. Jadi di sini ada barang satu, dia pertama ketika kita ketik tombol start, maka silo biji ini akan eh, aktif gitu. Lalu setelah silo biji aktif, dia lanjut ke penggiling, ke brewing, ke pengadu, ya kan? Lalu ke pemberian botol. Nah, pengaduan sama pemberian botol ini dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, setelah mengadu botol, apa memberi botol ya ke dalam konveyor yang kita sediakan, lalu konveyor satu ini akan jalan gitu, akan aktif ke kiri. Nah, setelah botolnya turun dari sini, akan aktif ke kiri menuju tempat pengisian kopi ke dalam botolnya. Nah, setelah pengisian kopi, kita bisa dilihat di sini bahwa sistem itu akan langsung mengerjakan produk kedua. Jadi dia tidak menunggu produk pertama selesai 100%, tapi dia hanya perlu menunggu kalau produk pertama sudah diisi kopinya atau resepnya ke dalam botol, maka dia akan langsung mengerjakan produk kedua gitu. Produk pertama misalkan espresso yang pertama, nah itu sudah diisikan ke dalam botol. Nah itu dia langsung melanjutkan ke produk kedua ini langsung dikerjakan juga secara paralel di sini. Nah, kelebihan dari sistem ini bekerja secara paralel yaitu dia itu lebih mengefisiensikan waktu sehingga tidak banyak buang-buang waktu karena harus menunggu produk pertama selesai terlebih dahulu baru produk kedua gitu. Jadi dia bisa bekerja secara barengan gitu. Nah, setelah melakukan eh, beberapa produk, dia bisa secara otomatis untuk ke stop apabila target yang kita inginkan, di sini hitungan botol yang kita inputkan itu sudah mencapai nol atau sudah mencapai targetnya, maka dia sistem akan berhenti sendiri. Namun, ketika tidak berhenti, belum mencapai targetnya dan kita ingin memberhentikan sistem tersebut, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama menggunakan tombol stop dan yang kedua menggunakan tombol emergency. Nah, tombol stop ini digunakan perbedaannya tombol stop sama tombol emergency di sini adalah kalau tombol stop dia akan menunggu setidaknya satu satu cycle dari production, satu cycle dari produksi itu
selesai gitu. Jadi finish gitu. Nah, di sini seperti bisa dilihat ketika tombol stop ditekan pada timing waktu Q, maka dia tidak langsung berhenti di timing waktu Q maupun R gitu. Tapi dia tetap berlanjut, berlanjut untuk menyelesaikan satu produk yang sudah terlanjur berjalan pada sistem gitu. Jadi di sini dan dia terakhir harus di QC terlebih dahulu, di QC terlebih dahulu, apakah dia pass atau dia lolos QC atau reject dari QC. Nah, setelah itu dia baru memberhentikan sistem di sini itu. Nah, di sini sistem akan berhenti dan tidak akan melanjut ke produk keempat. Padahal di sini produknya masih tiga, masih kurang tiga produk lagi. Tapi dia tidak akan lanjut karena dari tadi kita sudah mengetik menekan tombol stop gitu. Nah, setelah menekan tombol stop, maka kita bisa melanjutkan dari produk tadi. Jadi hitungannya lanjut dari 3, 2, 1, ataupun kita bisa melakukan reset pada hitungan sehingga kita akan kembali ke target awal yaitu 5. Jadi hitungan kita yang awalnya 5, 4, 3, lalu kita akan kembali lagi ke hitungan 5 gitu. Hal tersebut terjadi dikarenakan tombol reset ini kita tekan dan target kita akan mengulang ke hitungan berdasarkan input pengguna. Nah, setelahnya, ketika tombol start kita tekan lagi, maka sistem akan mengulang seperti awal, seperti produk pertama yang ini. Nah, tapi kalau kita ingin mematikan sistem secara paksa atau secara langsung, mungkin dikarenakan ada kejadian atau ada trouble pada mesin, maka kita bisa mengetik tombol emergency. Emergency di sini digunakan untuk memberhentikan sistem secara force atau secara langsung tanpa harus menunggu satu cycle dari produk itu selesai. Jadi ada kemungkinan bahwa produk tersebut masih berada di dalam pengaduk, masih berada di brewing, namun sistem sudah dihentikan dikarenakan emang kebutuhan yang mendadak. Nah, jadi, menurut dia timing diagram di sini ada beberapa conclusion atau kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama, sistem ini dapat bekerja secara paralel, semi paralel bisa saya bilang, karena sistem ini bisa mengerjakan dua produk dalam satu waktu yang sama gitu. Tanpa perlu menunggu satu produk finish terlebih dahulu, cukup menunggu dia itu sudah diisi botolnya, maka produk kedua itu akan langsung jalan. Nah, kekurangan dari sistem ini yaitu pengoperasiannya yang lumayan rumit. Eh, pengoperasiannya yang lumayan rumit dan juga perancangan sistem yang lumayan rumit. Perancangan sistem lumayan rumit dikarenakan untuk mencegah adanya tabrakan-tabrakan dari produk pertama dan juga produk kedua, mungkin dikarenakan tombol QC ini ada telatnya atau enggak user atau pekerja dalam bidang QC ini masih melakukan cek pada produknya, namun si produk 2 ini sudah datang ke QC-nya. Nah, itu tidak bisa terjadi karena sudah dipasangi sistem-sistem pengaman sehingga tidak akan terjadi tabrakan timer dan juga tabrakan counter dari sistem yang digunakan gitu. Nah, langsung saja ke prinsip kerja yang saya gunakan. Baik, di sini seperti terlihat ada beberapa elemen-elemen yang saya gambarkan dalam HMI ini. Yang pertama ada silo biji kopi yang dimana dia itu outputnya output yang pertama. Lalu ada langkah selanjutnya yaitu penggilingan biji kopi. Lalu ada brewing atau eh, brewing biji kopi sehingga dia itu bisa jadi sari kopi. Nah, setelahnya, sesuai dengan input dari pengguna, dia mau espresso, cappuccino, latte, hot americano, atau es americano, dia itu akan mencampurkan resep-resep tersebut berdasarkan input yang diinginkan oleh pengguna gitu. Jadi, kalau misalkan pingin latte, berarti dia yang masuk itu bukan air dingin atau air panas, tapi dia cukup kopi dan juga susu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam pengaduk, dia itu akan langsung diaduk gitu. Dalam saat bersamaan yang tadi, seperti timing diagram yang di sini, saat pengadukan itu bersamaan,
maka dia itu secara bersamaan juga akan memberikan botol ke dalam conveyor gitu. Jadi pengadu ini aktif, maka botol ini juga akan turun ke dalam conveyor. Hal tersebut saya rancang supaya sistem workflow atau timing dari sistem ini itu tidak terlalu panjang, sehingga lebih production cost-nya bisa lebih rendah, production time-nya juga bisa lebih rendah, karena tidak perlu menunggu satu produk selesai terlebih dahulu. Kita bisa melakukan paralel tasking gitu. Nah, di sini ketika botol sudah diberikan ke dalam conveyor, lalu conveyor akan jalan gitu. Nah, conveyor jalan, ketika dia sudah tepat di bawah tempat pengisian atau corong pengisian, maka dia akan melakukan pengisian kopi ke dalam botol tersebut. Nah, ketika pengisian kopi selesai, maka conveyor akan lanjutkan. Conveyor akan lanjut ke bagian penutupan botol. Ketika conveyor lanjut ke bagian penutupan botol, secara yang bersamaan, maka silo biji kopi ini akan aktif lagi. Akan aktif lagi, lalu akan giling biji lagi, brewing lagi, secara seperti itu, supaya untuk mengurangi production cost dan juga timing production dari sistem ini gitu. Jadi sistem ini produksi kopinya itu bisa lebih singkat gitu. Tidak perlu menunggu satu produk selesai. Nah, setelah nutup botol tersebut, maka dilakukanlah QC. Nah, QC ini dilakukan masih secara manual, masih secara pemantauan oleh manusia. Jadi di sini terdapat dua tombol. Tombol yang pertama itu tombol pass, ya, tombol pass dan juga tombol yang kedua tombol reject, warnanya merah. Gitu. Tombol tersebut akan menentukan apakah produk tersebut akan lanjut dikemas ke dalam kardus kotak ya, atau akan di reject, dibuang gitu. Akan di karena tidak lolos dari quality control. Nah, bagaimana caranya supaya ketika ya, kalau ada suatu case ya, suatu case kasus di mana botol itu masih ada di QC, tapi si produk selanjutnya itu sudah di pengadu ini. Nah, kalau misalkan tombol QC tidak kita tekan atau kita tidak melakukan QC secara cepat, maka sistem tidak akan melanjutkan untuk memberikan botol ke sini. Jadi sistem tetap akan menunggu produk sebelumnya itu sudah benar-benar selesai, sudah benar-benar tercek quality control atau belum gitu. Dan juga di sini otomatis juga belum jalan dong. Kan? Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa produk tersebut lolos QC ataupun reject dari QC, maka baru botol itu akan diberikan ke dalam conveyor, lalu conveyor jalan ke atas apa di atasnya silo pengisian itu langsung diisi lagi dan flow-nya akan kembali seperti awal tadi ini. Ketika ingin melakukan stop dan juga reset dari botol atau target yang kita inginkan, maka sistem itu harus berhenti terlebih dahulu gitu. Jadi harus kita stop terlebih dahulu. Namun ketika kita ketik tombol stop, maka dia tidak boleh langsung berhenti dikarenakan kemungkinan masih ada uh, barang atau masih ada produksi yang masih terjadi di salah satu alat gitu. Mungkin aja masih ada biji yang masih digiling atau brewing apa biji yang masih bubuk kopi yang masih di brewing atau susu yang masih diaduk. Jadi dia harus memastikan bahwa di dalam sistem ini itu tidak ada sudah tidak ada produksi yang terjadi lagi gitu. Nah, bagaimana saya melakukan itu? Langsung saja kita masuk ke tahap ladder diagram. Ladder diagram yang saya pakai itu terdiri dari 28 rang, yang dimana rang tersebut semuanya memiliki fungsi yang sudah saya optimalisasi. Fungsi tersebut tidak berulang-ulang di rang selanjutnya, sehingga saya memastikan saya mengusahakan supaya satu rang ini hanya bekerja untuk satu sistem saja, satu I/O saja. Jadi tidak perlu I/O 1, 2 rang itu tidak. Nah, contoh di sini. Sistem on.
Rang pertama itu sistem on. Berarti rang ini mengecek apakah sistem itu lagi berjalan atau enggak gitu. Kalau misalkan sistem enggak lagi berjalan, maka W100 ini tidak hidup gitu. Tapi kalau W100 hidup, berarti sistem ini lagi berjalan. Baik itu dari ada di, nah, baik itu masih ada di pengadukan, di brewing, atau di conveyor, namun sistem ini intinya masih berjalan. Kalau misalkan W100 ini nyala. Lalu ada rang sendiri untuk start button. Nah, di sini saya menggunakan metode penguncian tradisional, tidak menggunakan keep maupun set reset. Namun saya menggunakan penguncian tradisional dan juga melakukan pengamanan kepada tombol start button sehingga start button itu tidak ngawur, gitu. Jadi dia itu tidak bisa diketik kalau misalkan kondisi-kondisinya itu belum terpenuhi. Seperti di sini kondisinya sistem on. Kalau misalkan dia lagi sistemnya lagi aktif atau lagi nyala, tombol start ini nggak akan aktif gitu. Karena secara secara tidak langsung, secara langsung ya sistemnya udah aktif, tidak perlu menekan-nekan tombol start lagi sehingga menyebabkan adanya collision atau tabrakan-tabrakan produksi. Lalu ada reset button yang juga saya beri AC. AC itu di sini adalah anti cheating, yang maksudnya ketika sistem lagi berjalan dia tidak bisa diintervensi oleh tombol-tombol yang tidak diinginkan gitu. Di sini ada AC lagi buat anti cheating untuk reset button. Di sini ada stop button yang dia tombol stop button itu cukup banyak sekali ininya apa persyaratan yang perlu dipenuhi supaya tombol stop ini nyala gitu. Jadi tombol stop ini tidak bisa nyala secara sembarangan, namun semua semua eh, semua kebutuhan ini perlu dipenuhi gitu. Semua syarat-syarat ini tuh harus terpenuhi terlebih dahulu supaya tombol stop bisa hidup. Harus tuh ada penggiringan biji. Nah, di sini saya menggunakan banyak sekali model rang atau rang model yang sama dengan penggiringan biji ini gini. Jadi pertama ada input, input trigger. Habis itu ada penguncian, penguncian dari biji kopi itu sendiri di sini. Input trigger, penguncian, habis itu ini ada trigger input lagi, lalu ada eh, trigger-trigger yang bikin si biji kopi ini berhenti gitu. Lalu ada timer yang mengatur bagaimana biji kopi, seberapa lama biji kopi ini berjalan gitu. Lalu ada penggilingan biji yang kurang lebih sama sih kayak biji kopi yang tadi. Ada trigger, ada stop condition, ada timer, ada outputnya gitu. Ada biji kopi, ada receipt decision. Nah, receipt decision ini digunakan supaya input yang dimasukkan pengguna itu sesuai dengan apa yang akan diproduksi gitu. Jadi kalau misalkan kita menginputkan resep satu, maka dia akan eh, ketika kita menginputkan lebih dari resep lebih dari satu atau kurang dari empat, berarti kan ada cuman ada dua kondisi, yaitu kalau nggak dua ya tiga lah. Nah, kalau misalkan dua, dia akan mengaktifkan timer susu sebanyak 20. Berarti susu yang dicurahkan ke dalam pengadu itu cuma ada 2 detik gitu. Kalau kita kira-kira ya kalau misalkan 1 detik 1 liter berarti ya 2 detik 2 liter gitu. Kalau misalkan di sini kalau kita inputkan 3 berarti dia yang masuk itu cuman yang masuk itu 40. Nah, kalau misalkan kita inputkan 4, kalau kita inputkan 5, nah kayak ini. Tergantung dengan input resep yang kita masukkan gitu. Nah, selain memberikan timer dari susu atau dari air panas, air es, dia juga memberikan sinyal bahwa oh, kali ini tangki susu itu akan menyala sebanyak berapa detik. Oh, berarti kali ini yang akan menyala itu tangki air dingin, yang lainnya mati, tangki air panas seperti itu. Selanjutnya ada tangki-tangkinya, ada tangki susu, air panas, air dingin, es. Nah, habis itu ada ngaduk resepnya ya kan. Ngaduk resepnya, habis itu ada conveyor pertama. Conveyor pertama ini cukup banyak syarat yang diperlukan supaya dia itu bisa hidup dan mati, ya kan. Habis itu di sini ada conveyor satu timer. Nah, conveyor conveyor di sini itu akan berjalan dan berhenti sesuai dengan timing atau
timer yang sudah ditentukan. Di sini akan berjalan 3 detik terlebih dahulu, habis itu berhenti. Habis itu akan 3 detik lagi berhenti lagi, 3 detik lagi berhenti lagi. Nah, itu berdasarkan timer yang sudah kita set di tim 21, tim 20 di sini. Gitu. Di sini ada pengisian botol, ada tutup botol, ada silo yang ngasih botol di sini ini, lalu ada counter botol. Nah, counter botol di sini kalau dilihat timer kasih botol. Nah, di sini counternya itu akan menghitung kalau misalkan si silo pemberi botol ini sudah bekerja, sudah pernah aktif ini. Jadi aktif pas mati, nah itu baru dia counter gitu. Ya, nah, seperti itu. Lalu ada tombol QC. Tombol QC di sini saya juga menggunakan pengamanan sehingga dia tidak bisa diketik-ketik sembarangan. Dia cuma diketik kalau dia memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Lalu ada anti-stack system. Nah, di sini saya memperhitungkan banyak sekali safety-safety dan juga eh, sistem supaya tidak terjadi collision atau tidak terjadi tabrakan timer antara mesin satu dengan mesin yang lainnya gitu. Nah, sampai yang terakhir ini menghitung seberapa target yang sudah kita capai. Kalau misalkan dua gitu berarti kurang 2 botol. Kalau tiga berarti kurang 3 botol. Kalau nol berarti target kita sudah tercapai. Dengan mesin packing, complete packing. Langsung saja menuju demonstrasi yang akan kita lakukan pada kali ini. Sekalian saya jelaskan prinsip kerja atau saya gambarkan prinsip kerja dari sistem yang sudah saya buat ini. Nah, baik. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan ada beberapa input dan juga output yang bisa kita lihat dalam HMI kali ini. Yang pertama, kita harus menginputkan dari resep yang ingin kita gunakan. Contohnya, saya mau memproduksi latte, berarti saya memasukkan resep 3. Latte sebanyak berapa? Misalkan saya ingin memasukkan sebanyak 7 botol. Hitunglah satu botol adalah misalkan 1 liter. Gitu. Nah, habis itu Nah, di sini sesuai yang saya katakan tadi, ketika sistem belum berjalan, maka reject-nya masih nol, pass-nya masih nol. Nah, di sini targetnya itu masih nol. Targetnya tidak berubah. Kenapa? Karena kita belum menekan tombol reset. Gitu. Jadi sebelum sistem berjalan, kita harus menekan tombol reset. Kalau nggak gitu, tab-nya nggak bakal nyala. Dia tidak akan menyala. Jadi harus di reset terlebih dahulu hingga target botolnya itu kembali ke 7. Nah, baru kita melakukan start. Gitu. Nah, ketika start menyala, maka QC ini tidak bisa diketik. Lalu tombol start yang ini juga tidak bisa diketik gitu. Jadi eh, tombol-tombol yang tidak diinginkan itu tidak akan bekerja kalau misalkan belum pada waktunya gitu. Contoh tombol start ini tidak bisa bekerja nih kalau misalkan sistemnya lagi on. Karena kan kalau sistem lagi on ngapain juga tombol start diketik-ketik lagi kan tidak berguna. Lalu ada tombol reset, ini juga tidak bisa diketik-ketik. Nah, tombol QC itu baru hidup kalau misalkan dia udah ditutup botol. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, di sini pengaduknya kan udah selesai timernya. Nah, tapi dia tidak langsung memberikan botol di sini. Kenapa? Karena di sini masih ada produk yang belum kita quality control. Ini. Masih ada produk yang belum kita cek. Contoh dia itu pas, ternyata produknya itu bagus. Kita tekan tombol hijau, yang pas itu 1. Nah, botol dalam kardus kan berarti berkurang. Dari yang awalnya 5, 4. Berarti kurang 4 botol yang ada di dalam kardus supaya bisa terjadi packing gitu. Karena satu kardus itu ada 5 isinya adalah 5 botol gitu misalkan. Di sini ada tombol QC lagi gitu. Misalkan yang kedua ini reject.
Berarti saya ketik reject, dia akan reject dan botolnya tidak akan masuk ke dalam kardus karena botolnya itu reject dan tidak layak untuk diproduksi. Lalu sistemnya bekerja. Di sini sistemnya akan bekerja secara paralel. Hitung saja di sini adalah produk ketiga gitu. Maka di sini eh, dia secara paralel akan mengerjakan produk keempat juga. Nah, contoh di sini pas ya. Dia akan memberikan botol lanjut. Terus di sini ada silo seperti itu. Hmm, Di sini akan lanjut. Yang di sini bijinya. Nah, di sini tombol packing itu juga tidak bisa diketik-ketik. Kenapa? Karena eh, jumlah botol dalam kardus itu belum terpenuhi 5 gitu. Jadi dia tidak bisa diketik. Dia bisa diketik kalau misalkan jumlah dalam kardus itu udah 5 gitu. Jadi baru bisa di packing kalau benar-benar botol di dalam kardus itu 5. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini sistemnya bekerja secara paralel. Mungkin teman-teman bisa mengulangi video kalau ingin lihat bagaimana paralel ini bekerja. Jadi di sini langsung. Nah, ketika botol dalam kardus ini sudah 5, maka kardus itu langsung jalan ke tombol packing. Nah, tombol packing ini nggak bisa, mesin packing ini nggak bisa jalan kalau misalkan tombolnya ini belum kita ketik ya. Kalau tombolnya udah kita ketik, maka packingannya baru jalan. Nah, lanjut ke produksi pengemasan atau bagaimana gitu. Nah, ini produk terakhir kita. Nah, ketika sudah produk terakhir, botolnya udah nol kan. Nah, target botol kita kurang dua nih, karena satu itu masih di QC dan satu udah reject gitu. Jadi target botol kita yang belum memenuhi itu masih dua, yang satu masih di quality control, yang satu sudah di reject gitu. Nah, karena targetnya udah nol, berarti si produksi ini udah berhenti gitu. Dan kalau misalkan saya ketik tombol QC, nah sistemnya udah selesai kayak gitu. Lalu harus kita stop. Jadi, nah, seperti itu. Di sini ada beberapa kekurangan dari sistem saya. Yang pertama, sistem ketika berhenti ketika targetnya selesai, dia harus diketik emergency gitu. Seharusnya tidak. Seharusnya dia langsung resetnya aktif, startnya aktif. Tapi itu bisa dikompromi dengan pengeditan atau pemberian fitur-fitur lanjutan. Di sini tidak bisa karena harus di reset terlebih dahulu kan. Rejectnya harus kembali ke nol, ini kembali ke nol, ini kembali ke nol, terus targetnya kembali ke 7 gitu. Nah, ini ketika saya ketik tombol stop, seperti yang dilihat ini tombol stopnya saya ketik. Nah, dia tidak langsung stop gitu. Dia harus menunggu sampai satu cycle yang terakhir ini selesai terlebih dahulu. Contoh nih, bisa dilihat kan, oh, dia masih jalan, tapi dia tidak melanjutkan ke produk selanjutnya. No. Seharusnya kan dia langsung secara paralel melakukan produksi biji kopi juga kan. Tapi di sini tidak, karena tadi sudah saya ketik tombol stop gitu. Kalau saya ketik QC, tadi pas, nah langsung. Kalau lanjut bisa. Kalau ingin melanjutkan langsung lanjut, kalau ingin reset maka harus reset terlebih dahulu, langsung lanjut. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dari sistem yang saya bikin. Kalau misalkan ada saran dan juga pertanyaan, boleh ditanyakan atau disampaikan dalam kolom komentar di bawah. Sekian terima kasih dari saya. Selamat malam.